Ketemu lagi dengan saya, nama Suciati, CGP Angkatan 7 dari SDN Cimone 1, Kota Tangerang. Hari ini saya akan membuat video percakapan pra-observasi supervisi akademik bersama dengan teman saya, Ibu Anis. Silakan. Halo, saya guru di SDN Cimone 1. Nama saya Anissa Dwi Puyani, saya mengajar di kelas 4. Ya. Bu Anis, bagaimana hari ini? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, walaupun sedang puasa kita harus tetap semangat. Alhamdulillah. Oke, Bu Anis, hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi, ya kan? Nah, besok kan Bu Anis rencana mau supervisi kan? Oke, mau supervisi. Nah, sebelum kita melakukan supervisi, kita akan melakukan tahap-tahap daripada supervisi, ya. Nah, kebetulan saya diberi tugas untuk mensupervisi Bu Anis, ya, untuk mengajar besok, gitu kan. Tahap-tahap supervisi, satu ada pra-observasi, terus ada observasi sendiri, terus ada pasca observasi. Nah, yang saya lakukan sekarang kita ini yaitu melakukan pra-observasi. Oke. Tentunya dalam percakapan kita nanti ada tujuan kan ya Bu Anis ya. Dalam pra-observasi ini juga ada tujuan. Tujuannya apa Bu Anis pra-observasi kita ini? Ya, tujuannya yaitu untuk mensupervisi pra-observasi ya Bu ya, bersama Bu Suci. Ya. Tujuan melakukan observasi yaitu untuk ya menghadapi supervisi agar observasi besok berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang akan disampaikan. Oke. Di dalam observasi besok tentunya Bu Anis punya materi kan yang sudah Bu Anis siapkan kan? Ya, boleh tahu saya materinya besok apa? Ya. Besok materi yang ingin saya sampaikan adalah tentang metamorfosis pada hewan, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna pada hewan. Oh iya, sempurna dan tidak sempurna. Itu tema berapa itu Bu Anis ya? Itu tema 6. Tema 6 subtema 1 semester 1. Semester 1. Oke. Di dalam persiapan ini tentunya Bu Anis ada sesuatu yang disiapkan kan? Apa aja tuh? Iya, saya menyiapkan RPP ya, pastinya lah. Yang kedua adalah alat peraga dan yang ketiga itu adalah media pembelajaran. Jangan lupa evaluasinya nanti juga ya, Bu Anis ya, disiapkan. Oke. Nah, di dalam RPP itu sendiri ada kan langkah-langkah yang harus ditempuh kan? Sudah disiapkan langkah-langkahnya apa aja yang ada di RPP? Sudah. Ya, kita besok akan melakukan 3 langkah. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua inti, yang ketiga adalah penutup. Pendahuluan, nanti saya di pendahuluan itu akan melakukan pertama membaca doa ya, terus menanyakan kabar anak, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, nah yang keempat nanti akan melakukan apresiasi ya, mengkaitkan materi yang ya dengan materi yang sekarang. Nah, nanti pada kegiatan inti saya akan pertama membagi kelompok. Diskusi berarti ya. Metode diskusi berarti. Menggunakan metode diskusi, diferensiasi ya, Bu ya. Pembelajaran. Ya, berdiferensiasi. Nanti saya akan membagikan kelompok tuh Bu. Kelompok yang visual, audiovisual dengan kinestetik 3. Mungkin nanti akan saya membagi kelompoknya seperti itu. Dipeta-petakan sesuai dengan kemampuan anak. Tuh. Nah, nanti setelah melakukan pembagian kelompok itu saya memberikan materi dulu ya, tentang metamorfosis itu apa, terus contohnya metamorfosis sempurna itu apa saja, dan hewan tidak sempurna itu apa saja. Tuh, nanti saya akan memberikan penjelasan melalui Infokus. Iya. Jadi pakai Infokus ya. Ya, saya besok menggunakan Infokus. Lalu setelah memberikan materi, saya akan
membuat permainan dengan metode pembelajaran cooperative learning, stick talking. Itu adalah nanti anak-anak saya suruh maju ke depan gitu ya Bu ya, membuat lingkaran. Nah, nanti saya menyiapkan penghapus keliling. Ketika nanti saya mereka nyanyi lagunya stop, nah nanti saya akan memberikan kepada anak yang memegang ini penghapus, tuh memberikan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Gitu. Jadi ada di tengah-tengah KBM itu permainan ya Bu Anis ya. Sehingga anak tidak bosan. Tidak bosan dalam pembelajaran gitu. Nah itu nanti cocok banget tuh yang kinestik itu pasti seneng tuh ya. Karena kan mereka bergerak kan. Tapi tetap belajar. Betul. Oke. Nanti setelah itu mereka duduk kembali pada kelompoknya masing-masing. Saya akan memberikan LKPD. Ya, seputar materi itu tadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna itu. LKPD, oke. Setelah itu saya beri waktu kurang lebih 15 menit. Anak suruh mengerjakan ya, karena itu mudah ya materinya sudah disampaikan tadi yang tadi dia fokus. Nah, setelah selesai anak-anak perwakilan semua maju mendiskusikan apa yang telah mereka kerjakan. Presentasi ke depan gitu. Nah, setelah itu sudah kelompok sudah maju semua, saya memberikan kegiatan refleksi, menanyakan seputar tadi ya materinya. Sudah paham atau belum? Bagian mana yang ingin ditanyakan? Terus apalagi ya, mungkin itu aja refleksinya ya. Mengingat ya, agar mereka mudah mengingat itu. Setelah itu penutup itu refleksi juga bisa refleksi ya penutupnya seperti itu penutupnya. Oke. Lalu langkah-langkah di RPT udah ini ya, udah ada semua ya tadi Bu Anis ya. Ada pendahuluan, ada inti, ada penutup. Oke. Mudah-mudahan semua yang Bu Anis rencanakan hari ini besok bisa diterapkan dan hasilnya bagus, lancar gitu ya. Nah, berarti Bu Anis udah mengidentifikasi anak-anak kan ya. Kira-kira anak yang mana yang sesuai dengan gaya belajar mereka, kemampuannya juga udah diidentifikasi gitu kan. Tapi biasanya di dalam KBM kita biasanya itu ada masalah atau gangguan atau hambatan gitu kan. Nah, kira-kira Bu Anis udah ini belum? Udah tahu belum hambatan apa nih yang kira-kira akan muncul gitu? Yang pertama, biasanya anak itu malu Bu. Kalau untuk maju ke depan itu dia malu, kurang pede. Kurang pede. Ya, kurang pede. Mereka itu malu pokoknya. Kadang tidak ada suaranya gitu kan. Iya. Terus? Makanya saya sebagai guru terus memotivasi. Ayo nak, kamu pasti bisa. Gitu. Ayo kamu pasti bisa. Motivasi ya. Selalu memberikan motivasi. Ya, gitu. timbul percaya diri. Nah betul. Ya. Nah untuk memberikan semangat lagi, saya selalu memberikan reward Bu, sedikit. Reward. Jajanan untuk anak-anak lah. Pasti senang. Yang penting mereka senang. Timbul motivasi semangat belajarnya tuh. Ya timbul gitu. Itu antara lain strateginya Bu Anis juga seperti itu ya, tadi ngasih reward, salah satu strategi juga ya. Pembelajaran dia betul. Terus rencana aksinya tadi apa itu tadi? Cooperative learning ya, mengadakan ini pembelajaran tadi bermain biar anak-anak tidak bosan. Betul. Terus yang tadi yang apa? Kinestetik biar bisa jadi semangat dia. Tidak pasif ya Bu ya, pastinya. Tadi masalah yang timbul udah bisa diatasi ya kan? Selain tadi apa itu membagi kelompok ya, ada lagi kira-kira apa tadi? Tadi membagi kelompok nggak?
paling itu aja mainan. Membagi kelompok, Bagi kelompok terus sama permainan. bermain udah. Oke, udah. Ya itu saja mungkin. Terus di kelompoknya tadi dibagi-bagi ya, yang Dibagi-bagi visual, ya, visual, yang audio, dan audio, kinestetik. kinestetik. Sesuai dengan gaya belajar Oke, mereka sesuai. masing-masing. Iya Iya. betul. Nah, sekarang tanggung jawabnya apa nih? Iya. Bu Anis sebagai seorang pendidik, Mm-mm. apa itu tanggung jawab kepada anak-anak nanti? Yang pertama ya Bu ya, saya akan terus menuntun mereka agar mereka semangat belajar. Bagaimana mereka semangat belajar? Yaitu dengan memberikan strategi pembelajaran yang menarik, Iya. ya, agar anak-anak tidak jenuh, gitu. Tadi terus ya, semangat, caranya ya, bermain, bermain, gitu ya, tadi bermain seperti bermain itu, gitu Bu. Oke. Saya kira udah semua ya Bu Anis ya. Observasinya hari ini saya lihat Bu Anis sudah siap. Insya Allah besok bisa melaksanakan observasi. Amin, ya amin, kan. amin. Mudah-mudahan Semoga semuanya lancar. berlancar, Amin, tidak ada amin. halangan, Amin. anak-anak semangat semua, sehat semua ya. Oke, saya kira cukup ya Ya, Bu. pra observasinya hari ini, dan kita ketemu lagi besok. Mau Ibu lihat bagaimana pelaksanaannya KBM-nya, mudah lancar. Oke, semangat Bu Anis, mudah-mudahan Semangat. besok sukses. Semangat, amin. Oke. Oke. Pra observasinya hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi salam.
Jadi benar-benar ditulis boleh. Boleh, kalian bisa ditulis boleh. Yang penting-pentingnya boleh. Ya, ditulis boleh. Ya. Oke? Keluarkan dulu alat tulisnya. Katanya sudah siap belajar. Berarti alat tulisnya dikeluarkan, bukunya dikeluarkan. Yuk. Kali ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, dengan mengamati gambar, peserta didik dapat membandingkan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna dengan benar. Ya, jadi kalian mengamati gambar dulu tuh. Perbandingan antara metamorfosis sempurna dengan metamorfosis tidak sempurna. Yang kedua, setelah kalian melakukan kegiatan diskusi, peserta didik dapat menuliskan perbedaan siklus hidup kupu-kupu dan itu ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, next. Lagu apa ini anak-anak? Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Ilmu mencari bunga-bunga yang terbang. Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya? Kepompongnya ada di mana? Di mana? Pakai daun ya. Sebelum menjadi seekor kupu-kupu yang cantik ya, tadi seperti lagu tadi, kupu-kupu itu apa? Iya, berasal dari kepompong ya. Ini merupakan metamorfosis sempurna. Ya, jadi metamorfosis itu apa? Tadi kata Bu Guru, perubahan bentuk hewan yang mengalami perubahan pada setiap tahap-tahap pertumbuhan. Tuh, ya. Dalam siklus hewan ada yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis adalah dalam hidup hewan yang mengalami ya perubahan bentuk ya. Tuh. Oke, yang selanjutnya. Nah, metamorfosis sempurna. Tadi ya, metamorfosis sempurna biasanya mengalami 4 fase atau 4 tahap. Yang pertama apa? Telur, larva, pupa, dan dewasa atau imago. Ya, 3 ciri mengalami metamorfosis sempurna. Ini nanti ada pertanyaannya nih. Saat menetas, bentuk hewan jauh berbeda dari induknya. Itu yang pertama. Yang kedua, cirinya mengalami masa pupa atau kepong. Yang ketiga, urutan masa metamorfosis, telur, larva, pupa atau kepong, dan hewan dewasa. Nah, dalam metamorfosis ini yang merugikan bagi petani ular. Ya, kalau yang merugikan ular, yang memberikan manfaat apa? Kupu-kupu, karena dapat
nimfa. Dan dewasa nimfa itu hewan kecilnya ya. Dewasa itu tadi yang disebutnya imam. Ya. Cirinya saat menetas bentuk hewan hampir menyerupai induknya. Ciri pertama. Nah, yang kedua, tidak mengalami masa pupa atau kepompong. Tidak mengalami masa pupa atau kepompong. Urutannya telur nimfa hewan dewasa. Ya, itu urutannya. Ya, ada 3 fase. Oke? Oke, next. Sudah? Paham? Lanjut. Nah, contohnya dalam metamorfosis belahan. Telur, nimfa, sama. Ini adalah perubahan hewan yang sangat sederhana. Disebut metamorfosis tidak sempurna. Oke, lanjut. Oke, thank you. Sekarang kalian silakan membentuk lingkaran. Yuk, membentuk lingkaran. Yuk. Lingkaran. Alif, apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Ayo, Pak. Satu makhluk Yang kencang, suara apa, Alif? Metamorfosis adalah? Oke, good. Lagi. Ya, Pak. Tik, tik, tik. Bunyi hujan di atas genteng. Maya turun tidak sendirian. Cobalah tengok pohon dan ranting. Pohon dan kebun basah semua. Apa yang maksudnya metamorfosis tidak sempurna? Tidak sempurna adalah metamorfosis yang tidak bisa berbentuk, yang tidak dari dulunya tidak berbentuk. Oke, good. Oke, cukup ya. Sekarang silakan kembali lagi. Sekarang ini dikerjakan secara kelompok. Ibu bagikan ya. Dikerjakan secara kelompok, bukan individualis. Kelompok.
tidak sempurna. 1. Saat menetas hampir mirip dengan induknya. 2. Tidak mengalami masa pupa. 3. Telur nimfa imago atau dewasa. Sebutkan 2 hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kucing, belalang. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metamorfosis terdiri dari 2. Metamorfosis sempurna, tidak sempurna. Ya. Apa itu metamorfosis sempurna? Proses ya, itu apa saja? Iya, imago. Metamorfosis tidak sempurna. Berarti tadi apa tadi? Ya, kalau metamorfosis tidak sempurna itu terdiri dari 3. Ya, oke. Jangan lupa PR-nya dikerjakan halaman 132 ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Nanti kalian setelah ini boleh istirahat, sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca observasi. Halo, ketemu lagi dengan saya Ibu Suciati dari SDN Simone 1. Saya dari CGP Angkatan 7. Hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Nah, hari ini saya ditemani oleh PP saya yang cantik ini, Ibu Sri Palupi Handayani, dan teman saya yang setelah melakukan observasi yaitu Ibu Anis. Oke. Baiklah, saya akan mulai wawancara pasca observasi hari ini. Bagaimana Bu Anis? Apakah sudah siap kita melakukan wawancara pasca observasi? Siap, sangat siap. Luar biasa. Kabarnya bagaimana Bu Anis setelah melakukan KBM tadi? Alhamdulillah luar biasa ya Bu ya. Ya. Semangat lagi dalam memberikan ilmu gitu pada siswa-siswa gitu. Oke. Tadi juga Ibu sudah melihat, memantau ya bagaimana proses KBM-nya Bu Anis tadi. Saya sudah lihat RPP-nya juga dan saya lihat sudah sesuai ya RPP dengan praktek mengajarnya. Sudah ada pendahuluannya, sudah ada intinya, terus sudah ada juga penutupnya, terus refleksinya juga sudah ada, pembagian waktunya juga. Alhamdulillah tepat ya Bu Anis ya? Alhamdulillah. Yang saya tanyakan, tujuan dari pembelajaran tadi yang Bu Anis lakukan itu apakah sudah sesuai dengan yang ada di RPP? Sudah Bu, sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh itu RPP-nya. Boleh saya tahu tujuannya apa sih Bu Anis itu pembelajarannya? Oke, tujuan yang pertama yaitu siswa dapat memahami dan membedakan mana metamorfosis sempurna dan mana metamorfosis tidak sempurna. Nah, yang kedua, siswa dapat mengetahui siklus hidup hidup hewan, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Itu tujuannya. Tapi sudah tercapai dengan sudah ya. Boleh saya tahu tuh bagaimana ya cara Bu Anis mengetahui itu udah tercapai atau belum ya? Apakah dari evaluasi atau dari tanya jawab selama KBM? Yang pertama, saya dapat melihatnya dari evaluasinya Bu. Yang tadinya anak-anak tidak mengetahui apa sih siklus hewan ini, setelah saya memberikan pembelajaran itu, alhamdulillah anak-anak sudah dapat mengetahui semuanya. Oh gitu. Kemudian dari LKPD mungkin nilainya bagus gitu ya? Nilainya bagus-bagus semua. Oke, di atas KKM. Iya, di atas KKM.
Berarti KBM-nya berhasil ya Bu Anis ya? Berhasil. Oke, bagus. Di dalam KBM tadi tentunya Bu Anis tahu dong sifat-sifat anak yang bagaimana gitu. Sudah bisa diidentifikasi mana yang visual, mana yang audio, mana yang kinestetik. Sudah bisa? Sudah dapat dibedakan ya mana yang ini memerlukan visual, audio atau kinestetik. Sudah saya memetakan berdiferensiasi gitu pembelajarannya. Ada kendala tidak waktu mereka melakukan praktek itu? Mungkin kendalanya ini ya Bu ya, anak yang masih kurang pede belajarnya, masih minder. Padahal tuh bisa itu anak gitu. Saya nggak bisa Bu, saya takut Bu gitu kan. Tapi dengan kita dorong nih guru, ayo nak bisa, kamu bisa, pasti bisa. Dengan memberikan ya nilai yang positif, akhirnya dia mau maju gitu. Terus kita berikan pengertian kepada teman-temannya, tidak boleh seperti itu, tidak boleh mengintip. Gitu. Kasih motivasi ya Bu Anis ya. Memberikan motivasi. Kasih motivasi, kasih dukungan, kasih kepercayaan diri gitu kan. Bahwa semuanya pasti bisa. Oke, berarti udah ya identifikasi masalah yang terjadi di kelas sudah ya? Sudah tahu. Terus setelah melakukan KBM, pasti dong kita tahu bagaimana sih kelemahan kita, apa sih kelebihan kita gitu kan. Untuk mengetahui kelemahan kita atau untuk mengetahui kelebihan kita tadi yang Bu Anis lakukan, kira-kira ada nggak rencana aksi ke depannya agar pembelajaran kita atau pembelajaran Bu Anis itu lebih baik lagi? Sudah ada ya Bu ya rencana-rencananya, yaitu yang pertama saya akan menyiapkan media atau metode pembelajaran yang benar-benar membuat anak aktif, menjadi lebih kondusif lagi. Terus dengan saya akan melakukan diferensiasi. Yang kedua, budaya positif saya akan menerapkan nanti di kelas. Dan yang ketiga, KSE ya Bu ya. Nanti sebelum pembelajaran mungkin saya akan melakukan dulu KSE agar saya mengetahui bagaimana sih keadaan siswa saya ini yang sebenarnya gitu. Iya, apakah mereka udah siap belum mengikuti pembelajaran atau belum gitu ya. Gitu. Terus melakukan inovasi-inovasi baru gitu ya, biar pembelajaran itu tidak membosankan. Itu ya rencana aksi Bu Anis ke depan gitu kan. Kira-kira rencana itu nanti akan dilaksanakan Bu Anis itu kapan? Saya pastinya nanti akan tahun ajaran baru ya Bu ya, akan saya terapkan di kelas pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan pastinya. Untuk anak serta tadi ya berdiferensiasi, KSE gitu ya. Iya, betul. Oke. Mudah-mudahan semua rencana Bu Anis ke depan nanti untuk memperbaiki pembelajaran yang lebih baik lagi, berinovasi lagi, segera terwujud ya kan. Mudah-mudahan ya. Semoga dimudahan, kesehatan, semuanya berjalan dengan lancar. Oke, demikian pasca observasi kami dengan rekan kami Bu Anis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami tutup observasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.